Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Holifah. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 6 Fakultas Hukum. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem hukum Islam. Materi yang saya akan bahas pertama yaitu kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Islam. Yang kedua ada prospek hukum Islam di Indonesia, dan yang terakhir ada hukum Islam di era reformasi. Baik teman-teman semua, langsung saja untuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Islam. Di sini, kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Islam sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa argumen, yaitu salah satunya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 undang-undang itu ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam pengadilan undang-undang itu yaitu peradilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Yang kedua diperkuat oleh argumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membuktikan bahwa peradilan agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia ini. Hal itu membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas kebanyakan beragama Islam. Yang keempat, dikuatkan oleh kompilasi hukum Islam atau sering disebut dengan KHI. Di sini KHI meski tidak terbentuk undang-undang, namun KHI ini merupakan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di pengadilan agama. Dan yang terakhir ada Peraturan Perundangan Nomor 28 Tahun 1978 tentang perwakafan atau tanah milik. Di samping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai pengatur pokok permasalahan pertanahan di Indonesia. Jadi di sini sudah jelas ada beberapa undang-undang yang memperkuat bahwa upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional itu dan memberikan kontribusi yang sangat besar. Dan di sini juga disebutkan bahwa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Islam secara eksistensial, yaitu kedudukan hukum Islam nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Karena hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional. Meski harus diakui problem dan kendalanya yang belum pernah usai. Dan secara sosiologi, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan. Jadi sampai sini teman-teman pasti sudah paham bahwa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Islam secara eksistensial dan secara sosiologi itu keduanya sangat erat. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan kedua yaitu ada prospek hukum Islam di Indonesia. Di sini rakyat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Jadi dapat berkehendak untuk memberlakukan nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam praktik kenegaraan. Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
serta penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal mengalami degradasi. Umat Islam sebagai penduduk yang mayoritas di Indonesia, hukum Islam sangat memiliki peluang yang sangat besar mengkontribusi nilai-nilai hukumnya terhadap hukum nasional. Kedaulatan rakyat dalam konteks negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa dari sila-sila Pancasila. Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan betapa eratnya hubungan agama, hukum, dan negara. Jadi di sini sudah jelas teman-teman bahwa prospek hukum Islam di Indonesia itu sangat erat karena di sini itu terdapat nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sini juga dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa, di mana itu terletak pada sila pertama pada sila Pancasila, yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu hukum Islam di era reformasi. Di era reformasi, lahir beberapa perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam. Di antaranya yaitu ada Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Yang kedua, ada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Yang ketiga, ada Undang-Undang Wakaf. Di sini di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang keempat, ada Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dan yang terakhir ada Perbankan Syariah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hukum Islam adalah ketentuan, pilihan, sebab, atau penghalang bagi adanya sesuatu lain dalam syariat Islam yang menyamarkan hukum dan keadilan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.